Shalom Sobat of God. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat selalu ya, tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Kembali lagi dalam ibadah online Dewasa Muda hari ini. Apapun yang terjadi saat ini, apapun yang kita alami saat ini, marilah kita serahkan kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan tetap jaga kesehatan ya. Saat sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita mengambil posisi yang benar di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu jangan lupa kita untuk like, subscribe dan share YouTube channel kami IDMGPP Sawahan, dan jangan lupa follow Instagram kami @IDMGPP Sawahan dan @soulmateofgod. Terima kasih. Tunggu. Ini sudah jam berapa? Loh, ini sudah mulai ibadah. Teman-teman yang di rumah sudah pada siap-siap mau ibadah kan? Sudah mengambil posisi yang benar kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat pada sore hari ini kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan saat pada sore hari ini. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Dan kalau begitu, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, ambil posisi yang benar. Yuk. Shalom Soulmate of God, selamat beribadah kembali pada sore hari ini. Semuanya kita bersuka cita, amin. Mari pada saat sore hari ini kita mau terima kuasa dari Allah kita. Semuanya berikan tepuk tangan yang sangat meriah, haleluya. Satu suara katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di mana di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
kasih untuk kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Semuanya karena Tuhan yang memampukan kami. Kerinduan hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan saat terindah. Inilah saat-saat terindah dalam hidup kami Tuhan, yaitu menikmati hadirat-Mu dan merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima
Penuhi setiap kami sore hari ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Kau lihat setiap tanah hati kami yang kering, yang merindukan Engkau Tuhan, yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Kau lihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat sore hari ini Bapa. Jamah Tuhan, hampiri setiap pribadi, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau sanggup menjangkau setiap anak-anak muda dimanapun Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sujud menyembah-Mu. Kami sujud di altar-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Yesus di tempat ini, di hatiku dan di hidupku. Nyatakan perbuatan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu dan hadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari datanglah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan sorak-sorai bagi Allah kita yang mulia dan ajaib. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu agar apapun yang dikatakan oleh hamba-Mu, biarlah semuanya berasal daripada-Mu dan semuanya kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya firman-Mu menjadi teladan dan pedoman bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat IDM, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam ibadah dewasa muda pada
saat ini. Dan langsung saja kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi di sini Paulus menggambarkan bahwa hidup ini seperti gelanggang pertandingan, seperti sebuah pertandingan ya. Semua peserta berlari, tapi di sini dikatakan hanya satu saja yang mendapat hadiah atau yang menjadi pemenang. Ada begitu banyak peserta, tapi tentu saja tidak semua bisa menjadi pemenang. Dengan kata lain, ada yang menang, ada yang kalah. Tentu kita semua tidak ingin menjadi bagian dari yang kalah, tapi kita semua ingin menjadi pemenang. Nah, untuk jadi pemenang, larilah begitu rupa ya. Larilah begitu rupa supaya kamu memperolehnya. Memperoleh apa? Memperoleh hadiah, yaitu kekekalan ya. Hidup yang kekal ya. Lari begitu rupa. Larilah dengan sekencang-kencangnya ya. Lari begitu rupa berarti ada usaha yang keras, ada usaha yang begitu keras yang dilakukan ya. Usaha yang bagaimana yang harus kita lakukan ya? Tentunya usaha untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berusaha untuk hidup benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita baca dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10 dan sampai ke-11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup ya. Semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di bumi ini, yang terlihat oleh mata kita ya, semua akan hancur ya. Kalau semua akan hancur, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Harus hidup kudus, harus berusaha ya. Harus ada usaha untuk hidup kudus, untuk hidup suci ya. Ayat yang ke-14 berkata demikian. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Harus ada usaha supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Harus ada usaha. Memang tidak mudah, tapi kita harus berusaha. Untuk menjadi pemenang harus berusaha. Usaha yang keras. Tidak mungkin seorang juara, seorang pemenang dia hanya malas-malasan, tidur-tiduran ya. Dia harus berjuang, dia harus berusaha dengan keras ya. Dia melatih dirinya ya. Berusaha dengan keras, dia lari ya, dengan sekuat tenaganya, semua kemampuannya dia kerahkan untuk menjadi pemenang. Kemudian yang berikutnya, untuk menjadi pemenang, kita baca dalam 1 Korintus 9 tadi
ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Untuk menjadi pemenang, kita harus bisa menguasai diri kita, ya. Seorang atlet yang mengikuti sebuah pertandingan, dia menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam segala hal. Misalnya dia makan tidak sembarangan, tentunya makan makanan yang bergizi, ya. Dia olahraga dengan rutin, ya. Olahraga secara teratur, ya. Dia tentunya tidak mengkonsumsi alkohol, rokok, apalagi narkoba, ya. Seorang atlet, ya, misalnya atlet sepak bola, atlet lari, ya, dia berusaha menguasai dirinya. Tentunya dia menjaga tubuhnya tetap sehat, ya, dia kuat, ya, dan dia berusaha supaya menjadi pemenang. Seorang atlet saja dia berusaha untuk menguasai dirinya, ya, padahal hanya untuk memperoleh mahkota yang fana, ya, memperoleh mahkota yang fana di dunia ini. Nah, kalau untuk yang fana saja harus berusaha menguasai diri, ya, apalagi untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ya, di ayat 27 dikatakan begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus bilang bahwa dia melatih tubuhnya, ya, dia menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia menguasai dirinya, ya. Dia melatih tubuhnya, ya. Jangan hanya jadi pemberita, tapi kita harus menjadi pelaku. Banyak orang hanya mau jadi pemberita, tapi tidak mau menjadi pelaku, ya. Biasanya yang seperti ini hanya akan menjadi batu sandungan, ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, ya, itu juga harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan. Roma 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, ya. Dosa jangan lagi berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya kita tidak menuruti keinginannya, tapi biarlah Roh Kudus yang menguasai diri kita, ya. Ayat 13, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, ya. Biarlah tubuh kita pakai untuk Tuhan, ya, bukan untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, bukan dipakai untuk kejahatan. Tangan kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk memukul orang, ya. Semua bagian tubuh kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya dikatakan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, ya. Biarlah anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Lidah kita, mulut kita pakai untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk mengatakan gosip, bukan untuk mengatakan hal-hal yang negatif, ya. Tapi biarlah kita gunakan untuk kebenaran, ya. Kita harus bisa menguasai diri kita agar kita tidak terikat oleh dosa. Jangan terikat oleh dosa, ya. Kita harus bisa menguasai diri kita, ya. Nah, untuk jadi pemenang
harus bisa menguasai diri. Menguasai diri sama dengan kita harus menguasai hati kita. Kita harus menguasai pikiran kita, menguasai tubuh kita, ya. Markus 7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, ya. Markus 7 ayat 21 sampai 22, ya. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Semua berasal dari hati, ya. Makanya kita harus kuasai semuanya, hati, pikiran, tubuh kita. Semua berasal dari hati kita. Segala kejahatan dari dalam, dari hati kita, dari pikiran kita. Makanya jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga segala perbuatan kita. Hati-hati dengan hati, ya. Karena semua berasal dari hati, ya. Untuk jadi pemenang harus bisa menguasai diri kita, menguasai hati kita, pikiran kita, tubuh kita, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya, untuk menjadi pemenang, ayat 26. Untuk menjadi pemenang kita harus fokus pada tujuan. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya. Semua yang dilakukan oleh Paulus, ya, ada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu tadi, mahkota yang abadi, ya. Kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Untuk menjadi pemenang harus fokus pada tujuan. Kalau kita fokus, kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang lain yang akan menggoda kita, yang akan menghancurkan kita, yang akan merusak kita, ya. Harus fokus. Seorang atlet, dia fokus kepada tujuan, ya. Dia fokus kepada garis akhir, ya. Apa yang akan dia tuju, ya. Ketika kita menyadari bahwa tujuan hidup kita untuk Tuhan, maka tentunya semua hidup kita akan gunakan untuk Tuhan. Waktu kita, pikiran kita, harta kita, semuanya kita akan gunakan untuk Tuhan, ya. Kalau kita betul-betul terfokus kepada Tuhan. Paulus, dia memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan, ya. Kalau kita baca semua dari dalam pasal 9 ini, sebenarnya Paulus sedang berbicara tentang penginjilan, ya. Bahwa hidupnya semua dia berikan untuk penginjilan, dia berikan untuk Tuhan, ya. Kenapa penginjilan? Ayat 16, kalau kita baca ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, ya. Itu dalam 1 Korintus 9 ayat 16, ya. Jadi keharusan menginjil itu keharusan buat kita semua. Bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk hamba Tuhan, tapi menginjil adalah keharusan bagi kita semua, anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya, ya. Dan supaya kita tidak ditolak ketika kita menyampaikan Injil, ketika kita menyampaikan kebenaran, maka hidup kita juga harus benar, ya. Hidup kita harus benar. Di ayat 27 yang terakhir dikatakan, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, ya. Itu saudara, ya. Kita harus memberitakan Injil, ya. Kalau kita betul-betul fokus kepada Tuhan, ya, fokus kepada tujuan hidup kita, ya, kita akan memberikan seluruh hidup kita, ya, untuk Tuhan, ya. Paulus berbicara di pasal 9 ini,
tentang penginjilan, bagaimana dia memberikan hidupnya untuk Tuhan, ya. Bahkan dia harus bekerja, ya. Sebenarnya dia memiliki hak, ya, untuk hidup dari pelayanannya, tapi dia sampai rela harus bekerja, ya, untuk membiayai pelayanannya. Kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, ketika kita berjuang, kita berusaha, saudara, dalam hidup ini, ya, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berusaha dengan keras, kita menguasai diri, kita fokus pada tujuan, ya. Dan akhirnya seperti Paulus bilang tadi, ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya, mengakhiri pertandingan yang baik. Dia menang atas sebuah pertandingan. Dia mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Banyak orang yang bertanding, berlari, tapi tidak mencapai garis akhir, ya. Untuk jadi pemenang harus sampai pada garis akhir. Jangan menyerah di tengah jalan. Ayat yang ke-8 di 1 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, mendapat hadiah, saudara, ya, mahkota kebenaran, ya, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Dan bukan hanya Paulus, tapi semua kita, semua orang yang merindukan kedatangan, semua orang yang telah bertanding sampai garis akhir, ya. Untuk jadi pemenang, kita harus ada usaha yang keras. Kita harus menguasai diri kita, dan kita harus fokus kepada tujuan, ya. Dan biar kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan, ya. Karena dalam pertandingan iman itu tidaklah mudah, ya. Kita butuh pertolongan Tuhan, ya. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau seorang atlet saja untuk mendapatkan sesuatu yang fana, mahkota yang fana, dia berusaha dengan sekuat tenaganya, semua kemampuannya dia kerahkan. Apalagi kalau kita, ya, untuk mendapatkan mahkota yang kekal, ya, kehidupan yang kekal, tentunya kita harus berjuang, berusaha, saudara, ya, berusaha sekuat tenaga, semua kemampuan kita, ya. Biarlah kita semua menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kami diberkati melalui firman-Mu Tuhan, kami diberkati melalui puji-pujian Tuhan, kami diberkati oleh kesaksian, kami diberkati semua oleh pelayan-Mu Tuhan.
Engkau sudah menguatkan kami, Engkau sudah memberikan kami kesembuhan, dan kami yakin Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk acara minggu besok Tuhan. Dalam ibadah pertama dan kedua Tuhan, Engkau berkati hamba-hambamu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya kami yang mengikuti boleh terberkati oleh setiap acara yang Engkau sediakan untuk kami Tuhan. Kami diberkati melalui pujian terlebih firman-Mu. Kami percaya yang kami merasa sakit pasti sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Dan kami yang lemah sudah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami yang percaya katakan, amin. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita menerima kuasa dari Tuhan, Roh Kudus tercurah bagi setiap kita, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Anggur baru tercurah bagi setiap kita, haleluya. Dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita angkat suara puji Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umat. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagi umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Mengurapi setiap kami, memulihkan setiap kami. Dengan cinta katakan bersama-sama, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Angkat tangan katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari angkat tangan katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Lebih lagi, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Yang
bersuka cita, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa Roh Kudus.